Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 6. Alam Bawah Sadar. Banyu masih tetap berjalan menyusuri area hutan ini, meski jarak pandangnya sudah sangat terbatas sekali. Ini merupakan pengalaman pertamanya mendaki, sehingga membuatnya tidak mengerti akan apa yang harus ia lakukan. Sepertinya itu ada suara aliran sungai. Aku susuri saja aliran sungai itu. Siapa tahu bisa langsung bertemu dengan rumah penduduk. Senyum sumringah terbit di bibir Banyu saat mendengar gemercik air yang berada tidak jauh dari tempatnya berdiri. Banyu memutar tumitnya untuk menuju ke sebuah tempat yang ia yakini sebagai area sungai. 10 menit ia berjalan, pada akhirnya sampai juga ia di sungai itu. Hari semakin gelap dan tubuhnya terasa jauh lebih lemah dari sebelumnya. Banyu menghentikan langkahnya dan mencoba untuk meraup oksigen yang berada di sekitar. Ia merasa tubuhnya semakin berat. Aku tidak boleh lemah. Aku tidak boleh kalah dengan keadaan. Aku harus bisa menemukan jalan pulang. Banyu teringat akan satu benda yang ada di dalam karier yang ia bawa. Ia buka karier itu dan mencari ponsel yang mungkin bisa ia gunakan untuk meminta pertolongan. Namun sayang, seribu sayang, ponsel milik Banyu mati total. Mungkin karena kehabisan baterai. Banyu mendaratkan bokongnya di pinggir sungai. Langit semakin gelap saja. Mungkin saat ini jarum jam sudah menunjuk pukul 5:30 sore. Sesekali Banyu hanya meneguk air sungai ini untuk menjadi suplai energi. Banyu yang tengah larut dalam lamunannya tiba-tiba kesadarannya pulih. Tatkala kedua bola matanya menangkap sosok manusia berpakaian khas pendaki. Berada tak jauh darinya. Dari gestur tubuhnya, ia merupakan seorang laki-laki yang juga sedang berjalan menyusuri aliran sungai ini. Hoi, Bang, tunggu. Aku ikut. Aku tersesat sendirian di sini. Banyu berteriak lantang mencoba untuk menghentikan langkah kaki sosok lelaki itu. Benar saja, sosok itu menghentikan langkah kakinya dan berbalik badan. Kini Banyu dan sosok itu saling berhadapan. Sosok itu hanya tersenyum tipis, sembari melambaikan tangan, mengajak Banyu untuk mengikutinya. Seakan mendapatkan suplai energi baru, Banyu beranjak dari posisinya. Hatinya begitu lega karena di tempat ini ia bertemu dengan seseorang yang bisa menjadi teman perjalanannya. Meski jalan yang ia lalui nampak semakin gelap, namun ia justru semakin bersemangat untuk bisa segera menyusul sosok lelaki yang ia lihat. Banyu terus berjalan tanpa memperhatikan medan yang ia lalui. Dan pada saat tangannya akan meraih tubuh sosok lelaki itu, tiba-tiba, ah! Tubuh Lingga serasa disengat oleh aliran arus listrik. Refleks ia lepaskan genggaman tangan kukuh, dan seketika tubuh pemuda itu limbung. Pemuda itu kembali tidak sadarkan diri, sedangkan Lingga mulai membuka mata dan kembali ke alam sadarnya. Dok, kamu baik-baik saja? Prasojo bertanya dengan raut wajah yang sudah dipenuhi oleh rasa cemas. Mariati gegas mengambilkan satu gelas air putih dan ia berikan ke arah Lingga. Lingga menerima air putih itu, mereguknya dan mencoba untuk mengatur nafas yang sudah terengah-engah. Bagaimana, Dok? Apa kamu mendapatkan sebuah petunjuk? Tanya Darmaji, seperti sudah tidak sabar untuk mendengar cerita dari Lingga. Lingga menatap wajah orang-orang di sekelilingnya satu persatu. Kepingan-kepingan peristiwa yang dialami oleh Banyu masih nampak jelas terukir di dalam memori otaknya. Nama pemuda ini Banyu, Pak. Terakhir saya melihat pemuda ini mengikuti sosok yang pada akhirnya membuatnya terjatuh dari tebing curam. Lalu untuk batu yang terus diminta oleh makhluk itu bagaimana, Dok? Prasojo ikut bertanya dengan antusias tinggi. Sebenarnya bukan pemuda ini yang mengambil batu itu, Pak, melainkan temannya. Kita harus segera mengembalikan batu itu. Saya takut jika pemuda ini tidak bisa bertahan lagi. Karena saya melihat sukma pemuda ini ada di sekitar mata air di mana ia mandi.
dan sepertinya kejadian ini sudah lebih dari 2 minggu lamanya. Darmaji, Prasojo, dan Mariati sama-sama membelalakan mata. Mereka teramat terkejut dengan apa yang disampaikan oleh Lingga. Lalu batu itu sekarang ada di mana, Dok? Bagaimana bisa kita mengembalikan batu itu jika kita tidak mengetahui di mana batu itu berada? Ujar Darmaji sedikit frustasi. Lingga kembali mengedarkan pandangannya ke arah celana yang dikenakan oleh Bayu. Ia sedikit lega karena celana yang dipakai oleh pemuda ini masih sama dengan celana yang ia pakai saat ditemukan. Di saku bagian kanan belakang Banyu, di sanalah batu itu berada, Pak. Tanpa berkata-kata, Prasojo memiringkan tubuh Banyu yang tidak sadarkan diri itu. Perlahan ia merogoh saku bagian kanan dan benar saja, sebuah batu kecil ia dapatkan dari sana. Apakah ini batunya, Dok? Tanya Prasojo meminta kepastian sambil memperlihatkan sebuah batu yang ia temukan dari dalam saku celana Banyu. Lingga merasa sedikit aneh karena kilau warna batu itu jauh berbeda dengan warna yang ia lihat di alam bawah sadarnya. Saat ini batu itu hanya seperti batu biasa berwarna abu-abu dan sama sekali tidak berwarna biru. Namun Lingga yakin bahwa itulah batu yang diminta oleh makhluk itu. Betul, Pak. Itu batunya. Sebaiknya kita bersegera untuk mengembalikan batu itu. Tapi siapa yang harus mengembalikan batu ini ya, Dok? Medan di sana sepertinya begitu berat untuk dilalui. Bapak sudah tidak bisa jika harus sampai ke sana. Lingga tersenyum penuh arti. Saya, Pak. Saya yang akan mengembalikannya. Dalam keadaan masih tidak sadarkan diri, Banyu kembali mengingat kejadian ketika ia tersesat. Aku masih terus menyusuri aliran sungai ini. Sejak aku mengikuti kemana langkah kaki Aldo, aku semakin yakin bahwa aku dan lainnya tengah tersesat. Hingga pada akhirnya hanya membuat aku dan lainnya berputar-putar di dalam hutan, tanpa bisa segera menemukan pos 2. Entah ini semua salah siapa, karena pada akhirnya hanya membuatku terpisah dari yang lainnya. Apa yang menimpaku ini semakin membuatku mengerti tentang sifat dan karakter yang seharusnya dimiliki oleh leader dalam sebuah pendakian. Dalam keadaan seperti ini, aku sedikit kecewa dengan sikap yang ditampakkan oleh Aldo. Iya, lelaki itu seperti bertindak semau sendiri tanpa memperdulikan apa yang menjadi ucapan pendaki lainnya. Meski lelaki itu sudah beberapa kali naik gunung, namun sikap arogannya sungguh sangat kentara. Apa yang ia ucapkan tidak bisa dibantah, ataupun disanggah sedikit pun. Aku juga sedikit kecewa saat dengan santainya ia berjalan terlebih dahulu dan meninggalkanku ketika merasa kelelahan. Bukankah seorang leader itu seharusnya bertanggung jawab atas keselamatan anggotanya? Sedangkan di sini, ia justru meninggalkanku tanpa peduli akan apa yang terjadi kepadaku. Sungguh sifat seorang leader yang tidak patut untuk dicontoh. Namun sudahlah, ku coba untuk memupus semuanya. Aku hanya percaya bahwa aku bisa tetap bertahan di tempat yang masih asing ini. Aku yang baru pertama kali mendaki sedikit bergidik ngeri saat berada sendirian di hutan belantara seperti ini. Hanya ditemani oleh pohon-pohon rimbun yang menjulang tinggi. Hewan-hewan buas dan makhluk-makhluk tak kasat mata yang menjadi penghuni tempat ini. Namun aku tidak boleh menyerah. Aku harus bisa bertahan sampai keluar dari hutan. Aku memilih untuk mengikuti kemana aliran sungai ini. Entah benar atau tidak, namun aku hanya berharap ketika mengikuti aliran sungai ini, aku bisa menemukan perkampungan penduduk. Oleh karenanya, aku semakin bersemangat untuk bisa segera menemukan rumah penduduk. Semangat yang membara nyatanya kalah dengan rasa lelah dan lemah yang semakin terasa. Nafasku semakin tidak beraturan saat merasakan bobot tubuhku ini semakin berat saja. Ditambah suasana semakin muram dan gelap dan membuatku memilih untuk mendaratkan bokongku terlebih dahulu di tepian sungai ini. Pikiranku semakin menerawang jauh entah kemana. Mungkin sambil menunggu keajaiban akan ada pertolongan yang datang kepadaku. Aku sedikit terkejut. Di tengah lamunanku, aku seperti berangkap bayangan sosok lelaki yang berdiri tidak jauh dari tempatku berada. Aku merasa dia merupakan salah satu sosok pendaki.
jika dilihat dari pakaian yang ia kenakan. "Hoi bang, tunggu, aku ikut. Aku tersesat sendirian di sini." Aku berteriak lantang, mencoba untuk menghentikan langkah kaki sosok lelaki itu. Benar saja, sosok itu menghentikan langkah kakinya dan berbalik badan. Kini aku dan sosok itu saling berhadapan dengan jarak yang masih membentang. Meskipun tidak dapat aku lihat wajahnya secara jelas karena pandanganku sedikit kabur. Tetapi aku tahu sosok itu tersenyum tipis sembari melambaikan tangan ke arahku, seperti memberikan sebuah isyarat agar aku mengikutinya. Seakan mendapatkan suplai energi baru, aku beranjak dari posisi dudukku. Hatiku terasa begitu lega karena di tempat ini aku bertemu dengan seseorang yang bisa menjadi teman perjalananku. Di jalan yang aku lalui nampak semakin gelap, namun aku justru semakin bersemangat untuk bisa segera menyusul sosok lelaki yang aku lihat. Aku terus berjalan tanpa memperhatikan medan yang aku lalui. Dan pada saat tanganku akan meraih tubuh sosok lelaki ini, tiba-tiba kakiku terpeleset. Aku ingat betul tubuhku ini jatuh dari sebuah tebing curam yang membentuk sebuah curug. Dan aku merasakan tulang belulangku rembuk redam, namun setelah itu rasa ada sesuatu yang membawaku terbang tinggi sampai aku bisa melihat ragaku sendiri yang sudah tidak berdaya saat menghantam salah satu dinding tebing. Dan setelah itu semua terasa begitu gelap, sangat gelap. Kubuka kelopak mata ini perlahan saat kurasakan hawa dingin memeluk raga. Gelap, hanya ada bias-bias sinar rembulan yang memenuhi sudut-sudut tempatku berada. Kuedarkan manik mata ini ke sekeliling, yang aku lihat hanya stalaktit dan stalagmit yang mendominasi. Ya, aku semakin yakin bahwa saat ini aku berada di sebuah goa. Aku sungguh tidak mengerti dengan apa yang aku alami. Terakhir, aku hanya ingat saat tubuhku terpleset dari tebing curam. Kulihat tubuhku terkapar, tiada berdaya, setelah menghantam salah satu sisi tebing. Dan saat ini aku masih bisa tersadar. Apakah ini hanya sukmaku saja, sedangkan ragaku berada di bawah tebing curam itu? Semua pertanyaan yang berputar di kepala seketika terpangkas saat kulihat sosok makhluk yang tiba-tiba berdiri di hadapanku. Sosok makhluk perempuan yang sangat cantik dengan mengenakan kemben dan kain jarik, sedangkan rambutnya disanggul dengan sedikit hiasan bunga melati. "Selamat datang calon rajaku." Kudengar sosok perempuan itu menyambut kedatanganku dengan seutas senyum yang tersungging di bibirnya. Senyum itu tidak nampak manis, namun justru nampak begitu mengerikan, yang membuat bulu kuduku ini kian meremang. "Siapa kamu dan mengapa aku berada di tempat ini?" Aku tersentak saat mendengar sosok perempuan ini terkikik seperti seseorang yang sedang dipenuhi oleh rasa bahagia. Jika mendengar dari cara perempuan ini tertawa, aku semakin yakin bahwa perempuan ini merupakan makhluk tak kasat mata. Dan saat ini sukmaku sedang terperangkap ke dalam sebuah dimensi yang berbeda. "Bukankah kamu yang mengantarkan sukmamu sendiri kepadaku? Lihatlah, aku bahkan menyambutmu dengan sempurna dengan adanya dayang-dayangku ini." Bibirku semakin mengangah saat tiba-tiba saja beberapa makhluk berwujud perempuan layaknya dayang-dayang mulai berdiri di belakang sosok perempuan yang berkomunikasi denganku ini. Wajah mereka sama-sama pucat, bak wajah orang-orang yang sudah mati. "Aku mengantarkan sukmaku kepadamu. Bagaimana mungkin? Aku tidak merasa mendatangimu. Justru seharusnya aku yang bertanya, bagaimana bisa aku sampai di tempat ini?" Aku tidak paham bagaimana cara menghadapi makhluk tak kasat mata seperti ini. Namun sepertinya aku harus berhati-hati agar makhluk itu tidak murka, yang mungkin akan semakin membuatku diambang bahaya. Lagi, kudengar sosok perempuan itu terkikik. Kulihat tubuh perempuan itu semakin mendekat ke arahku. Dia nampak melayang saat mencoba merapatkan tubuhnya ke tubuhku. "Kamu sudah mengambil batu keabadian yang kumiliki.
Dan siapapun yang mengambil batu itu sudah selayaknya menjadi rajaku. Aku semakin membelalakan mataku lebar. Aku rasa makhluk ini salah sasaran. Karena aku sama sekali tidak mengambil batu yang ia sebut dengan batu keabadian itu. Jangankan mengambil, melihat wujud batu itu seperti apa saja aku tidak tahu. Batu keabadian apa? Aku benar-benar tidak mengerti. Batu yang kamu ambil dari mata air, di mana kamu mandi. Itulah batu keabadian milikku yang telah kamu ambil. Siapapun yang mengambil itu sudah semestinya untuk menjadi rajaku. Menjadi raja? Itu artinya aku menjadi pendampingnya. Tidak, aku tidak mau. Aku ini manusia, bukan makhluk tak kasat mata. Tidak seharusnya aku menjadi pendamping makhluk seperti ini. Meski makhluk ini terlihat sangat cantik, namun aku sama sekali tidak tertarik. Aku masih ingin menghabiskan sisa hidupku bersama golongan manusia, bukan golongan jin seperti ini. Aku sama sekali tidak mengambil batu keabadian itu, bahkan wujudnya pun tidak aku ketahui. Aku mencoba untuk menyenggah semua yang dilontarkan oleh makhluk ini, karena memang kenyataannya aku tidak mengambil apapun dari tempatku berendam di mata air itu. Meski baru sekali aku mendaki gunung, namun aku paham betul tata krama saat berada di tempat seperti ini. Batu itu berada di saku celanamu, dan jika kamu tidak bisa mengembalikan batu itu, aku pastikan kamu tidak pernah bisa keluar dari tempat ini. Mendengarnya mengucapkan hal itu, sontak aku langsung meraba kantong celana. Namun tidak dapat aku temukan. Hal itulah yang semakin membuatku yakin jika sukmaku terperangkap di dimensi ini. Sedangkan batu itu berada di saku celana yang dikenakan oleh tubuhku yang saat ini berada di bawah tebing, berbentuk curug di mana aku terjatuh. Aku akan mengembalikan batu itu. Dengan begitu, aku tidak harus menikah denganmu. Tidak semudah itu. Jika kamu ingin mengembalikan batu itu, aku ingin batu itu dikembalikan oleh seorang wanita yang berhati bersih dan masih suci. Dan aku juga tidak bisa menjamin bahwa kamu akan bertahan dengan kondisi tubuh yang terjatuh dari tebing curam. Jika tidak ada seorang pun yang menemukan tubuhmu, aku pastikan sukmamu akan tetap berada di dimensi ini. Rasa-rasanya tubuhku melemas seketika. Wanita berhati bersih dan suci mana yang akan mengeluarkanku dari perangkap dimensi lain seperti ini? Bersambung.